yang terhormat Gus Pasha dan juga yang kami hormati jamaah ngaji Rebutalu yang telah sudi hadir dalam kegiatan ngaji Rebutalu edisi kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan dan insya Allah kesehatan sehingga pada malam hari ini kita bisa hadir dalam acara ngaji Rebutalu khususnya dalam bab sungguh-sungguh. Semoga nanti apa yang kita pelajari bersama ini bisa kita internalisasikan pada diri kita masing-masing sehingga bisa menjadi hamba Allah yang lebih baik lagi. Amin ya Rabbal Alamin. Yang kedua, salawat serta salam tak lupa tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita semua yang ada di sini kelak mendapatkan syafaat beliau di akhir zaman nanti. Rekan-rekan yang kami hormati, saya tidak bisa memberikan pengantar terlalu banyak karena sempat off agak lama yang tidak bisa mengikuti kegiatan rutinan ngaji Rebutalu karena kesibukan, tetapi alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa berkumpul lagi karunia yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tentu sangat hampa sekali ya apa yang saya rasakan pribadi ya, lama tidak mengikuti rutinan ini kayak hampa sekali. Jadi tadi saya sudah singgung sedikit ke rekan-rekan semua. Ini kalau yang nggak rutin ini pasti hawanya ini hawa sumpah ini. Ikut ngaji biar dapat obat dan dapat berkah, dapat karomah dari apa yang dipelajari hari ini. Tapi kalau yang rutin saya lihat itu wajahnya cerah-cerah semua. Insya Allah. Padahal ini awal tahun, ini sumpah kabeh gitu. Tapi cerah-cerah. Ini berarti ada dorongan yang luar biasa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dengan rutin mengikuti kegiatan ngaji ini juga bisa diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijauhkan dari bahaya dan malapetaka dan maksud yang lain. Amin. Ya, mungkin itu saja sebagai perangkat awal. Untuk selanjutnya mungkin langsung kita ngaji sareng-sareng bersama Gus Pasha. Monggo waktu dan tempat dipersilakan. Allah. Kopinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya banggakan dan saya cintai seluruh teman-teman jamaah kajian Riyadhus Shalihin Rebutalu sampai detik ini yang masih istiqomah dalam mengkaji ilmu-ilmu Allah, serta yang saya hormati tuan rumah Bapak Sukrisno yang sudah meluangkan waktu dan tempat berkenan untuk ditempati kembali merapatkan barisan menuju surga Allah. Melanjutkan bab yang ke-11 yaitu babun fil mujahadah, bab tentang bersungguh-sungguh. Mujahadah itu arti bahasa Indonesia ya bersungguh-sungguh, tapi makna istilahnya yang
memerangi hawa nafsu. Ini memerangi hawa nafsu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini sudah masuk pada hadis yang ke-101. Qala al-musannifu Al-Imam Muhyiddin Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi bisanatihi wa ilaihi an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, hujibatin naru bisyahawati wa hujibatil jannatu bil makarihi. Hujibat dan linglingi dihalang-halangi, hujibat dan linglingi opo anaru neraka bisyahawati kelawan kesenangan nafsu. Syahwat jamak dari syahwatun. Syahwatun itu syahwat. Syahwat ya kesenangan diri. Jadi neraka itu dihalang-halangi oleh kesenangan-kesenangan diri. Wa hujibatil jannatu wa hujibat lanten linglingi apa al jannatu surga bil makarihi kelawan piro-piro perkara kang den senengi nafsu. Rasulullah SAW bersabda bahwasanya neraka, jadi ada surga, ada neraka. Orang yang mau masuk ke neraka, neraka itu diibaratkan ada benteng yang menghalang-halanginya. Terus dikei benteng tapi tetap diterai. Bisa hawati bentengnya apa dihalangi syahwat. Syahwat itu sing nyenengno ati. Contohnya apa? Seluruh kemaksiatan itu menjadi benteng dari neraka. Hujibat, jadi api neraka itu dibentengi, dialing-alingi oleh kesenangan nafsu. Senangannya apa ya? Senangannya contoh judi online. Judi online ini sesuatu yang membuat orang terlupa, seneng dengan syahwat-syahwat nafsu. Judi online nyenengi bojone tangga, sing di bojo ya. Nyenengi bojone tangga, mungkin meneng-meneng akhirnya jadi janjian ya. Tukaran nomor HP, akhirnya jadi itu merupakan bentengnya api neraka. Sesuatu sing nikmat loh, nyenengi bojone wong. Nek gak ngono ya booking sing wis pernah booking open BO ya. Itu kan hijabnya api neraka, sudah dihijab dan berbayar gitu loh. Api neraka biasanya sesuatu yang menyenangkan diri itu berbayar. Itu diterap banyak golongan umatnya Rasulullah itu yang merelakan diri untuk membayar penghalang api neraka. Karena neraka wis dihalangi. Kemudian kita sebagai kaum muslim, kaum yang beriman, bertakwa, wa amilus sholihat, dari kesenangan nafsu itu menjadi benteng dari api neraka. Tapi banyak orang yang justru membayar untuk membuka itu. Sedangkan wahujibatil jannah bil makarihi, sedangkan surga itu dibentengi dengan hal-hal yang tidak mengenakkan ya. Orang diperintah untuk puasa, iya bulan Ramadan puasa, sesuatu kan gak enak ya puasa. Biasanya susuk sarapan pecel,
kopi pahit plus rokokan Samsu. Ini kan sesuatu yang nikmat, tapi kemudian dihilangkan di waktu pagi hari, disuruh ngaji, disuruh deres, ya, disuruh menahan, gak sarapan. Ini sesuatu yang nikmat, yang perih ya, yang harus dibayar ketika kita berpuasa. Jadi sesuatu yang tidak mengenakan itu menjadi penghalang surganya Allah. Ini hadis sahih, ada di sahih Bukhari, juga di sahih Muslim, muttafaqun alaih, bahwasanya kok nggak boleh berharap neraka, tidak boleh berharap surga dan neraka. Neraka, surga diciptakan. Kita beramal berharap surga boleh, misalnya gak sama malu-malu, kita berharap surga boleh. Hadisnya sahih, Qurannya juga jelas. Wa fi riwayatan li muslimin, sedangkan di riwayat lain yaitu oleh Imam Muslim, huffat badalun hujibat wa bima'nahu ay bainahu wa bainaha hadal hijab fa idza fa'alahu dakhala. Lafal yang lain di punyanya Imam Muslim, huffat dan kepung, badalah halida diganti lafal hujibat. Jadi punya Imam Muslim itu lafal huffat, hujibat itu jadi huffat. Bahwa bimakna wa yutawi lafal huffat iku bimakna kelawan maknane ai bainahu wa bainaha hadal hijab. Ai bainahu tegese bainahu iku tetep ing dalem antarane abad, wa bainaha lan antarane narjana, jadi antarane hamba dan surga dan neraka itu tadi hadal hijab utawi iki benteng, utawi iki aling-aling, ono penghalangnya. Faida fa'ala mongko nalikane agawe sapa abad bu ing ma jadi dakhala mongko mlebu sapa abad ha ing nar panca jannah. Artinya lafal huffat ini sebagai ganti dari lafal hujibat. Ini Imam Nawawi menjelaskan lebih detailnya bahwasanya punyanya Imam Muslim itu lafal hujibat diganti jadi huffat. Artinya neraka dan surga ini ada bentengnya di antara hamba, dan neraka surga itu ada bentengnya. Ketika orang melanggar itu, baida fa'alahu dakholaha. Kalau sesuatu itu dilanggar, kalau kenikmatan itu tadi dibayar oleh hamba, ya kuncinya juga tuku. Kuncinya dituku yang melebu. Ketika kenikmatan itu dibeli, ya kamu sudah membeli satu tiket menuju neraka. Kalau kamu menjaga, ya, menahan ketidakenakan tadi sebagai kuncinya surga, puasa, kita menahan diri, hawa nafsu kita tahan, lapar dahaga kita tahan, bisa merasakan susahnya orang yang kelaparan. Hikmah dari kita berpuasa itu, salah satu puncak dari hikmah puasa itu bisa merasakan kenikmatan yang kamu rasakan ya, ketika lapar itu, merasakan rasa susahnya orang yang waktu kelaparan. Itu puncak dari hikmah berpuasa. Nek sampean mau krasa ngelak lesu tok mung dirimu tok ora iso ngrasakno wong liya, ya belum merasakan hikmah berpuasa. Oh, ngono gak iso kadang gak iso ngliwet iku koyo ngene rasane. Jadi tiga turu Pak hilang, miring kanan hilang. Oh, berarti wong miskin, wong fakir miskin iku nek gak iso ngliwet sedina gak mati. Iku koyo ngene rasane. Menunggu uluran tangan dari orang lain. Ini salah satu hikmah berpuasa, puncaknya itu.
orang yang la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu tidak sempurna imannya seseorang ya, selama atau sehingga dia bisa merasakan apa yang dia cintai atas penderitaan orang lain. Sing sampean biasa niku iso berlimpah ruah ketika tidak berpuasa ya, kecuali memang gak ono apa-apa, gak ono apa-apa ya. Sing didang gak ono, sing digawe kopi gak ono, gula kopi sepi, beras sepi. Ini rasanya itu ya apa? Bisa merasakan seperti itu salah satu iman. Kung iso rasanya itu berarti belum beriman. La yu'minu ahadukum. Itu sahih Muslimnya begitu. Jadi puncak dari hikmah berpuasa itu. Nah, tiketnya apa? Tiket surga. Salah satu puncak tiket surga ya berpuasa. Salah satunya berpuasa. Wes poso Pak, tapi sholatnya saya blong-blong, gak apa-apa wes. Mari sahur keturun Pak, supaya amblas kan. Mari buka sahur, ya. Mari buka sahur, ternyata besok dia tidak sahur, tidak berpuasa kan. Gak puasa kan? Aku juga Pak. tapi kalian nggak sholat sahur, jadi gak puasa kan. Itu persoalan. Katanya hadis Riyadhus Shalihin kan pahalanya orang yang berbuat baik ya, itu kan sama halnya pahalanya orang yang mengamalkannya kan, tergantung niatnya Pak. Jadi itu dia cerdas tapi tidak berakhlak. Banyak orang yang belajar kemudian dia memahami tapi tidak punya akhlak, tidak punya ihsan. Jadi puncak ilmu kan kita beragama bersyariat itu ihsan. Ngerti ilmu nih tapi gak berakhlak. Kalau buka sahur tapi dia gak gelem poso kan. Itu kasus banyak terjadi. Itu cerdas deh. Sepenting niatnya Pak. Itu dia sudah membeli satu tiket untuk menuju neraka. Jadi kenikmatan-kenikmatan itu dibayar. Nah, merujuk pada puasa kemarin kan sudah dikasih ada kuis ya, kemarin kita sampaikan kuis. Sapa wonge sing masih punya hutang, khususnya perempuan, kemudian masih 4 hari sebelum menjelang Ramadan, padahal dia hutangnya 10 hari, berarti kan masih punya 6 hari yang belum dia qadha, yang belum dia lunasi, belum dia qadha puasa. Itu ya opo? Merujuk pada pertanyaan kemarin yang belum pecah telur itu, ada merchandise dari teman-teman, kaos custom dan korek custom, itu nanti bisa disampaikan langsung. Itu bagaimana solusinya? Dia masih punya hutang 6 hari, sedangkan bulan Ramadan sudah masuk. Nah, itu kalau memberikan penjelasan beserta referensinya biar tidak jadi pasar gelap. Jelas bisa jadikan pedoman hukum, landasan hukum beribadah bersyariat. Itu mungkin hadis yang ke-101. Selanjutnya hadis yang 102. An Abi Abdillah Hudzaifah bin Yaman. Saking Abu Abdillah Hudzaifah ibnul Yaman radhiyallahu anhuma, di kunyahnya Abu Abdillah, jadi namanya Hudzaifah ibnul Yaman. Radhiya muga-muga ridhoni sapa Allah Gusti Allah anhuma saking Hudzaifah lan ibnu Yaman. Jadi Abu Abdillah ini namanya Hudzaifah, Abu Abdillah kunyahnya, bapaknya namanya Yaman. Qala wus dawuh, qala wus ngucap sapa Abdullah Hudzaifah ibnu Yaman,
Sholaitu wa sholat sapa ingsun ma'an nabi sertane Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin ing dalem suwijine wengi. Di Hudzaifah ini bercerita, pada suatu malam saya sholat bersama Rasulullah. Faftahatal Baqarah, mongko ngawiti sapa Kanjeng Nabi Al-Baqarah ing surah Al-Baqarah, surah Al-Baqarah. Fakultu yarka indal mi'ah. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun, ngucap ning ati, yarka'u hale rukuk sapa Kanjeng Nabi indal mi'ati ing dalem oleh 100 ayat. Di satu malam saya sholat bersama Rasulullah di belakang Rasulullah. Nah, Rasulullah ini sholat kemudian membuka surah pendeknya ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah itu ada berapa ayat? 286. Oh, keren ya. Keren. 286. Padahal ini boyo bener. Boyo ya, tapi bener. Ayo saya kayak bener. 286 ayat. Itu lama. Jadi Bener. 3 juz. Bener. Itu 3 juz. Jadi posisinya 2 juz lebih. Rasulullah membaca surat pendek itu surat Al-Baqarah 286 itu 3 juz. Ya, 2 juz setengah. Iku nek sampean waca biasa, nek sing lancar iku butuh waktu 1,5 jam. Iku nek lancar ya. Kelasmu paling ya iso setengah hari bareng paling. Terus setengah hari bareng. Untuk nangari itu. Nah, Rasulullah itu waktu Hudzaifah jadi makmum, fakultu yarka indal mi'ah, batin si Hudzaifah itu batin, mungkin ini Rasulullah paling 100 wis rukuk lah, 100 ayat mungkin wis rukuk. Summa maldo fakultu, summa maldo nuli nerus no sapa Kanjeng Nabi, ternyata ndak terus. Fakultu mau ngucap sapa ingsun yusolli bi firaqatin, yusolli salat sapa Kanjeng Nabi bi kelawan surah Al-Baqarah firaqatin ing dalem sak rakaat. Jadi 1 rakaat Rasulullah ternyata itu menyelesaikan surah Al-Baqarah. Ning atine Hudzaifah itu paling 100 lah wis rukuk. Famaldo mongko nerus sapa Kanjeng Nabi. Fakultu mongko ngucap sapa ingsun yarka biya. Mungkin ini surah Al-Baqarah selesai. Lah wis ruku. Fakultu ngucap sapa ingsun yarka ruku sapa Kanjeng Nabi dia kelawan surah Al-Baqarah. Summa iftatahal nisa, summa iftataha nuli terus ke buka sapa Kanjeng Nabi An-Nisa ing surat Nisa. Jadi setelah surah Al-Baqarah ternyata diteruskan surah An-Nisa. Jadi surat An-Nisa itu ada berapa ayat? Ayo harus ngecek ini, googling ini. Gampang gitu lah. Surat An-Nisa ada berapa ayat? Surat An-Nisa 176. 176 1 juz. Jadi juz 3 ya, juz 3 ini diselesaikan sampai surah An-Nisa. Jadi Rasulullah 1 rakaat itu surah Al-Baqarah plus surat An-Nisa. Batine si Hudzaifah, oh surah Al-Baqarah 1 ayat 8 rukuk niki mengaji Nabi. Ternyata enggak. Famando. Ternyata enggak. Mungkin selesai surat Al-Baqarah ini rukuk. Ternyata enggak. Dilanjutkan surat An-Nisa. Faqara'aha tsumma tataha ila Ali Imran. Faqara'aha mongko mau sapa Kanjeng Nabi ha ing surah An-Nisa summa iftatahan nuli buka sapa Kanjeng Nabi Ali Imran ing surah Ali Imran. Faqara'aha mongko maca sapa Kanjeng Nabi ing surah Ali Imran. Jadi setelah surah An-Nisa dipikir wah selesai surah An-Nisa, ternyata enggak sampai surah Ali Imran. Lanjut. Nah, surah Ali Imran berapa surat itu? Berapa ayat itu? Surat Ali Imran 286 ditambah 176 ditambah 100 berapa itu? Surat Ali Imran
164 ya. Jadi 3 juz ditambah 1 juz 200 2, Ali Imran 200 Ali Imran. berarti sampai juz 5. Jadi 5 juz 1 rakaat. 1 rakaat. 1 rakaat. Bayangkan ini Alam banget. ini korelasinya sama sholat tarawih ini nanti ya. Sholat tarawih. Jadi sholat tarawih sing ikut 11 rakaat monggo, sing ikut 23 ya monggo. Jadi Rasulullah itu pernah melakukan 11 rakaat ya sering gitu, 23 ya sering. Jadi udah bener ya, sehingga bener sehingga sholat sehingga berangkat tarawih sehingga udah bener ya. Nah, kuncinya apa? Kenapa kok 23? Kenapa kok 11? Kalau 11 itu lebih tartil, lebih mentakhusuk, lebih khusyuk, berdirinya itu lebih lama. Sedangkan 23 sujudnya yang lebih lama, aneh. Tapi enggak saya ya. Ulu elek kan gitu. Ulu kadang nggak selesai. Ditambah apa surah Yasin tok ono Allahu Akbar gitu. Toha Allahu Akbar. Nah, ini Rasulullah memberikan contoh 1 surat selesai, 2 surat selesai, 3 surat selesai. Jadi gak ono surah yang dipotong. Ya nggak ada, ini catatan tidak ada surah yang dipotong. Kalau ada surah dipotong itu mbok melu sapa Kak? Jelas. Ya. Ono yang salamun qaulam mir rabbir rahim, potong itu 1 ayat padahal suratnya oke dawa ono 70-an lebih ayat tapi dipotong 1 ayat iku pemilu sopo gak jelas ya. Itu ada lagi Yasin cepet itu. Nah maksudnya Rasulullah melama-lamakan berdiri, melama-lamakan bersujud. Jadi kalau Rasulullah ini ketika sholat bersama Hudzaifah ini bersama Rasulullah membaca surat pendeknya, surat Al-Baqarah, surat Nisa dan surat Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Yaqra'u hale mau sapa kanjeng Nabi. Yaqra'u iki nek dimaknani membaca, qira'a yaqra'u kan membaca. Tapi Rasulullah di sini kan hafal, posisinya kan tidak membaca tulisan. Jadi yaqra'u ini membaca tapi hafalan, Pak. Jadi beliau ini hafal di luar kepala. Jadi Al-Qur'an berjalan ya. Al-Qur'an berjalan. Qira'a yaqra'u kan membaca berarti ada tulisannya. Nah, Rasulullah ini jadi lafal yaqra'u di sini bermakna membaca, tapi membacanya Rasulullah itu membaca hafalan. Ya, qiraah itu kan membaca, tapi membaca yang hafalan, bukan dengan maktubah, dengan tulisan, dengan mushaf. Waktu dulu belum ada mushaf. Mushaf itu diciptakan ketika Khalifah Utsman. Ketika Khalifah Utsman, jadi belum ada mushaf. Yaqra'u hale maca sapa Kanjeng Nabi mutarassilan hale alon-alon. Mutarassilan ini surat Al-Baqarah 200 diwaca alon-alon terus berapa jam iki nek kelasé wong lancar butuh waktu 1,5 jam, 1 surah tok. Nah, 5 juz ya butuh 6 jam. Niku nek tartil lebih dari 6 jam. Idza marra nalikane nglewati sapa Kanjeng Nabi bi ayatin kelawan salah satu ayat, bi ayatin kelawan ayat siji ya ing dalem iki ku ayat tasbihun utawi ayat tasbih, sabbaha mongko muji sapa Kanjeng Nabi. Jadi ketika Rasulullah membaca ayat-ayat tentang tasbih, wasjud waqtarib contoh ya, wasabbaha lillahi ma fis samawati, ayo Rasulullah langsung melakukan tasbih.
Dengan apa? Dengan sujud. Jadi ketika sholat kok ada imam yang membaca ayat tasbih, itu disunahkan untuk sujud, kemudian berdiri lagi. Gitu. Jadi ini kan bab mujahadah ya. Mujahadah itu sering-seringnya sujud itu suwi, lambene itu mesti teles terus dengan tidak kering, dengan menyebut asma Allah. Jadi ketika membaca Al-Quran ketemu surat tasbih, Rasulullah melakukan sabbaha, melakukan sujud, atau subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Itu sunahkan di situ. Wa idza marra bi su'alin sa'ala. Wa idza marra nalikane melewati sapa kanjeng Nabi bi su'alin kelawan ayat kang mertelake nyuwun, sa'ala mongko njaluk. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Nah, itu Rasulullah ya donga. Jadi berdoa itu yo sunah rek, donga itu sunah, ojo kemlete waris salat gak donga itu. Saya merasa malu untuk meminta kepada Allah. Kemlete itu malu perkara apa dosanu akeh, dosa akeh. Oh, sunah. Jadi meminta itu sunnah. Ketika Rasulullah membaca ayat yang bertepatan dengan hal-hal memohon, maka Rasulullah juga salah. Wa idza marra bi ta'awudin, wa idza marra yang lewat sapa kanjeng Nabi bi ta'awudin kelawan ayat ta'awud, yo ta'awud mongko njaluk ngrekso sapa kanjeng Nabi. Jadi ketika membaca surat ayat tentang minta perlindungan, Allahumma inna na'udzubika min ghalabatid daini. Ya, jadi didongo jaluk perlindungan ketika menyebut ayat tentang meminta perlindungan, ya dongo. Salah satu contoh donganya kan, ya Allah, Allahumma inni a'udzubika, lindungilah kami dari min ghalabatid daini, dari terlilit hutang, kan begitu. Boleh di dalam sholat itu. Summa raka'a faja'ala yakul. Summa raka'a nuli rukuk sapa kanjeng Nabi, faja'ala mongko tumandang sapa kanjeng Nabi iku yakul dawuh sapa ketika selesai membaca surah Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al Imran, kemudian Rasulullah melakukan gerakan selanjutnya yaitu ruku. Yakulu mongko dawuh sapa kanjeng Nabi subhana rabbiyal azim. Iki dalil nek sampean iku salat diperintah kongkon maca surat-surat pendek, aja dipedhot, iki dalilnya ya. Kongkon ruku, dalil endi sampean nek salat ngon ruku? Ini dalilnya. Ning Riyadhus Shalihin hadis 102. Jadi gak ngawur, sholat ini diperintah Allah, kok iso takbiratul ihram, kok iso maca Fatihah, maca surat pendek, kemudian rukuk, dari lendi. Ini dalilnya. Ya ini gula ini nih sampean gak tahu buka dia terus kangelan nih. Sampean ngaji Fathul Mu'in ini 4 tahun gitu. Suwi. Ya, takrib iku ya suwi 3 tahun sampean. Suwi sampean golek iku. Ya apa carane? Salat dalile ondi kan. Reason secara syar'inya mana? Nah, yaqulu tahu sapa kanjeng Nabi subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, rabbiyal azimi kang pangeran. Rabbiyal azimi kang dadi pangeran kang agung. Jadi maha suci Tuhan yang maha agung. Jadi mengagungkan sang pencipta. Allah itu menjadi Rabb, menjadi Tuhannya seluruh makhluk yang ada di langit dan di bumi. Ya Rabbiyal Azim yang maha agung, Tuhan yang maha agung. Subhana Rabbiyal Azim ketika ruku. Fakana rukuhu nahwa min qiyamihi.
Fakana mongko ana sapa apa ruku'uhu Kanjeng Nabi iku nahwa min qiyamihi kira-kirane suwene padha karo jumenenge Kanjeng Nabi. Jadi ketika ruku Rasulullah itu lamanya ruku ya padha karo ketika berdirinya. Ya iya dane ya iku 5 jam ruku 5 jam ya. Iki tak gawe cepet 5 jam. Iki tartil iso 6 jam 7 jam. 5 juz ya. Jadi yo suwi si Hudzaifah itu yo merasa lama merasa sok suwi. Fakana rukuhun nahwa min qiyami tsumma qala nuli tahu sapa Kanjeng Nabi sami Allahu liman hamidah. Ketika selesai ruku Rasulullah bersabda sami Allahu liman hamidah. Sami awus midhangetaken sapa Allah Gusti Allah liman maring wong hamidah kang muji sapa manhu ing Allah. Sami Allahu liman hamidah iku artine Allah mendengar, Allah Maha mendengar bagi hambanya yang memujinya. Jadi jangan kau bayangkan, ojo dibayangno, nek Allah itu duwe telinga, ojo dibayangno ngono ra. Tapi zatnya Allah itu kuasa untuk mendengar. Ojo kau bayangno Allah itu berarti duwe kuping ojo ngono. Iku bleset kabeh iku. Jadi Allah kuasa mendengar hambanya yang memuji. Urine piye? Rabbana lakal hamdu. Rabbana duh pangeran ingsun laka iku tetep kedue panjenengan apa alhamdu sekabehane puji. Jadi seluruh puji, segala puji, seluruh maksud ini bukan saya memuji loh. Ini seluruh pujian itu bagimu ya Allah. Jadi beda. Nek saya memuji itu ada kadarnya. Saya memuji itu ada kadarnya. Tapi kalau segala pujian ini bagimu ya Allah, beda. Saya memuji Menko Kesra. Tapi kan kadarnya kadar saya untuk memuji paling ya Al-Pasito kan gitu ya. Ada ukurannya. Saya memuji anggota DPR RI, jadi ada kadarnya paling ya 20 miliar no ada. Tapi segala pujian oke iso sampean kadare donya bumi langit dan sisinya ini takrer kok krusno gak iso. Ini punyanya, pujian, segala pujian ini punyamu ya Allah. Ayo Rabbana lakal hamdu, maksudnya gitu. Jadi mari sami Allahu liman hamidah Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Terus kan ngono ya. Nah, seluruh isi bumi dan langit ini punya. Summa qoma qiyaman tawilan qoriban mimma raka'a. Summa qoma nuli jumeneng sapa Kanjeng Nabi kiaman kelawan jumeneng temenan tawilan kang suwi qoriban hale parek mimma setengah sanging baraka'a rukuk sapa Kanjeng Nabi. Jadi setelah rukuk tadi itidal. Summa sajada nuli sujud sapa Kanjeng Nabi. Faqala mongko dawuh Kanjeng Nabi subhana rabbiyal a'la. Nah, lafalnya yang rukuk tadi subhana rabbiyal azimi, sekarang sujud subhana rabbiyal a'la. Subhana maha suci Allah rabbiyal a'la kang dadi pangeran ingsun kang luhur. Jadi maha suci bagimu ya Allah, bagimu ya Rabb, bagimu ya sang pencipta yang maha tinggi. Jadi ketika kita sujud yang diucapkan adalah bukan mulia, bukan agung, tapi a'la, yang maha tinggi. Jadi baduke lho keplek-keplek orang rame gitu. Ojo cuk suwi-suwi no. Jadi sujudmu itu harus selama berdirimu. Fakana sujudu qoriban min qiyamihi. Fakana mongko ana apa sujud Kanjeng Nabi iku qoriban parak min qiyamihi saking jumeneng Kanjeng Nabi. Jadi
lamanya sujud beliau dengan lamanya berdiri beliau itu koriban, jadi ya 11-12. Nek berdiri tadi 6 jam, baik sujudnya juga 6 jam. Berarti satu rakaat itu berapa jam ya? Jadi ini bulan puasa kemarin kita bahas hadis yang ke-99 itu perutnya harus diikat sabuknya, harus dikencangkan, istilahnya dikencangkan sabuknya ya. Ini kalau kita ya istri tercinta ya oleh parek-parek kan. Prai mengikatkan ikat pinggang 10 terakhir Ramadan. Jadi sujud itu ojo kemudian pelan-pelan ya. Selama berdiri. Jadi fakana sujudu qoriban min qiyami. Jadi sujud itu ya sujud keplek-keplekan ben keplek gosong. Kayak wong-wong. Gosong itu piye ya? Gosong metode gosong ya. Rawahul Muslim menyatakan hu iyati sapa muslimun imam muslim. Ini ada di Sahih Muslim. Di bab mujahadah ini ketika kita sholat berdiri, rukuk, iktidal dan sujud itu lamanya ya sama 11-12. Jadi biar kita ya paling enggak mencontoh Rasulullah. Kita diperintah sholat kok ono ruku, ono kita membaca ayat, ya, ono sujud, ono tasyahud awal, tasyahud akhir. Itu Rasulullah kenapa itu? Hadisnya Jadi untuk landasan ibadah syariat konkret jelas, gak usah tengok-tengok melok ngalor gitu. Sampean dhewe iso maca ya, sampean dhewe bisa membaca, bisa mentelaah. Kalau belum paham bisa ditanyakan, bisa di-sharingkan. Jadi dari solihin itu memang mewujudkan insan-insan yang punya pribadi tangguh, toga, jari-jari, tidak ikut-ikutan. Sumbernya ya harus sumber konkret, sumber jelas, tidak dalam pasar gelap ya. Itu solihin sumbernya pokoknya Sahih Muslim, Sahih Bukhari. Jadi tidak jadi pasar gelap gitu. Ngomong terus ini katanya Ustadz sana begini, katanya Habib sana begini, katanya Gus sana begini, tapi tidak pernah ngomong soal referensi sumbernya, kan repot ya. Ini jadi ngaji literatur jelas, pasarnya juga pasar terang gitu loh, bukan pasar gelap. Hadis yang ke-103 ini masih punya waktu. Kalau ada sesuatu yang mengganjal bisa langsung ditanyakan, bisa langsung disela, saya tidak apa-apa. Tadi tanggal Gus ya, monggo. Sampai Allah menang kita Rabbana wa alhamdulillah. Dibaca niku lha tau mboten napa? Enggak apa-apa. Mboten napa. Enggak apa-apa. Kabehne ganjarane benten. Enggak apa-apa. Jadi gue pocok pis 1 sekali. Rata-rata wocone kan pisan tok, ping 3 to ya rata-rata ya. Iki kan biasanya wonten napa? Terusane lho, Rabbana wa alhamdulillah. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi. Ya to. Kalau biasa mocoe hamdu mboten mawon. Rabbana lakal hamdu. Hadis sahihnya mengatakan Rabbana lakal hamdu. Nanti ketemu di Sahih Bukhari, ketemu di Fathul Mu'in, ketemu di Fathul Wahab dan seterusnya, Al-Jami'ah muncul di samawati murotnya begini gitu. Tapi aslinya nih sampean maca tok kene kan wis ngerti Rabbana lakal hamdu kanggo sapa sih kan milkus samawati wal raja di raja ya, penguasa sekaligus pemilik iku lakal hamdu. Muradnya apa? Milkus samawati wal ard, pemilik langit-langit, bukan langit satu tapi langit, bukan langit ini ya. langit gitu loh, bukan langit ini, bukan langit tapi sih milkus samawati wal ard, artiku satu, bumi ya mau sitok tok, gak ono Mars, gak ono Jupiter, beda bumi.
Tapi bumi satu. Kalau langit samaun itu langit, tapi samawat itu langit akhir langit. Dikisahkan dalam Islam kan sampai level 7. Jadi anak langit 7 langit samawat sama. Tidak apa-apa. Nah, ulama-ulama salafus soleh menurati memperjelas hamdu ya gue sopo sih, robana itu sopo sih ya, milkus samawati wa min masita min syai'in ba'du. Itu jadi pemula dan paling akhir kan gitu. Tidak ada yang mendahului dan tidak ada yang lebih mengakhiri. Itu penjelasan dari Rabbana lakal hamdu. Apa? Nek pengen suwi dibaca sakit, aja ngomong itu. Iki surat Baqarah, surat An-Nisa, surat Al-Imran 6 jam. Oh, coba butuh piro iki berarti. Gitu. Tapi yang menjadi penekanan di sini di sujudnya. Jadi sujudnya itu selama berapa? Nanti ukurannya selama kiamu berdiri nih sakmono, di sujud sakmono. Nek berdiri nih setengah jam, ya sujudnya setengah jam. Makanya terjadi tuh banyak orang sing sampai baduke gosong yaiku. Aku dibiyen yo meh gosong. Iya, meh gosong. Pada saat sujud itu kan baca apa? Subhana rabbiyal a'la. A'la wa bihamdi 3 kali atau 7 kali gitu ya. Dan sujudnya suwi itu macamnya kalem-kalem apa setelah itu selesai terus mengayapun Boleh dibaca 100 kali, dibaca 1000 kali boleh. Tapi tidak hanya sekali toh. Rata-rata kita syariat karena memula kita dianjurkan pokoknya ganjil intelu selama berdirimu gitu, menyerupai sujudmu itu tadi berarti kan harus dibaca berkali-kali, diulang-ulang. Baca lain nih apa ada doa? Kalau doa bahasa Indonesia tidak boleh. Kalau doa Al-Quran boleh, tapi itu dalam hati. Sujud terakhir. Nah, ya dalam hati, tidak dilafalkan, itu tidak biljahri. Dungo, bicara aku kepengen Fortuner, oleh jalur sujud, pengen dunyo, kan babakan dunyo ya. Fasilitas Fortuner saya sampaikan kemarin bukan untuk gengsi-gengsian. Aku pengen HP iPhone, ya, itu gak ngaku gengsi-gengsian. Bukan HP ngomong ada tok ini, tapi gak sampai di hati, gitu. Fasilitas, aku live ini ben enak, ya, mendukung live sinyal gak pedot, ya, kamera ya jelik, ini ya. Jadi soundnya juga enak. Jadi untuk fasilitas mendukung dakwah itu sangat dianjurkan. Rasulullah menganjurkan al-mu'minul qawiyyu khairun, kemarin gitu. Wa ahabbu ilallah. Nah, jadi sujud tis kok pentelu tok iku ya pemula. Kelasnya pemula. Wis kaya awak dhewe. Gitu. Nek baduke urung gosong berarti Kurang suwe. Sampai sikile orang ngapal ya, ini kan sono sing ngapal iki ceritane sikil. Orang sing ngapal. Tanpa contoh praksi. Ayo, iki orang sing ngapal. Ngapale go perkara iki sujud go perkara apa karo. Ya mudah posisi sing gawe. Sampai ngapal gitu loh. Gua koyo opo? Bayangno sampeyan. Sampeyan harus bayang none iku sampai batuke ngapal iku berarti sujudnya gedug-gedug dan lama. Makanya wong sing batuke ireng-ireng iku rata-rata mung suhat ya. Saku suhat ya. Nek ana wong di penyakitan, iki nun sewu ya, sing di penyakit alergi apa darah tinggi, kemudian apa Migren, ngeluh. Migren. Sing bayi babaran biasanya sungsan, ya itu positif kurang sujud, positif kurang sujud. Ayo, positif banget. Iku kawan sujud 17 rakaat gak cukup, gak cukup deh masih unduh gak cukup. Harus sama yang sunah. Tahajudnya ya mau orang pempi rakaat gak cukup. Paling enggak ya 12 rakaat.
22 rakaat. Ini sirah itu gedung-gedungan ini. Itu pecel. Baca suratnya apa ya, Sir? Podo kan. Enggak apa-apa, kulu saja enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Tetap diutamakan kan satu surat penuh. Jangan dipotong gitu. Nek dipotong iku memang enggak ono hadis sing sahih iku belum menemukan gitu. Ya iku mungkin ben cepet gitu ae lho. Makmume soalnya bilisan komi gimana bilisan komi senengane gas kena ya iku. Jadi bilisan komi. Jadi kalau Rasulullah ya satu surat komplit kulu tok gak apa-apa. Oh, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Jadi tarawih ini kan melatih kita untuk banyak sujud. Mudah-mudahan kita bisa mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Ya, mungkin itu ya, masih ada waktu. Hadis 103 ya. Anim di Mas'udin radhiyallahu anhu qala shallaitu ma'an nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Istimewanya para sahabat itu iso sholat membersamai Rasulullah. Dane awak dhewe ya. Dane ya. Nek sampean urip di zaman Rasulullah, zaman Abu Jahal, zaman Abu Lahab, melu sapa sampean? Jelas melu Abu Lahab. Jelas positif Abu Lahab. Umur tumane Fortuner kanjeng Nabi sudah ontel ya. Loro kabeh. Jelas melu Abu Lahab to. Itu. Positif. Lumayan. Menabung bisa pakai. Apa tomo-tomo ade gimana ya? Iman pas-pasan ini ya Allah. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu qala, "Shallaitu," jadi Ibnu Mas'ud. Shallaitu salat sapa ingsun ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam serta kanjeng Nabi lailatan ing dalem suwijine wengi. Fa'atalal qiyam hatta hamamtu bi amri su'in. Fa'atala mongko ndadekake dawa suwi sapa kanjeng Nabi al qiyamah ing jumeneng hatta hamamtu sehingga nejo sapa ingsun bi amri su'in kelawan perkara kang ala. Jadi suatu ketika, suatu malam Ibnu Mas'ud ini sholat bersama Rasulullah. Nah Rasulullah sholatnya itu jumenengnya itu berapa suwi. Nah istilahnya ini tadi hati yang tadi surah Baqarah, An-Nisa, Al-Imran itu 6 jam. 6 jam si Ibnu Mas'ud itu hamamtu bi amri su'in. Jadi punya pikiran, punya negatif thinking. Hamam tuh biar kok suwi. Mungkin ini mau soal Al-Baqarah ternyata enggak, terus sampai surah An-Nisa. Mungkin ini surah An-Nisa cukup. Ternyata enggak sampai Ali Imran. Sawi men ya Rasulullah. Kila wa ma hamam tabi kila dendawake. Wa ma lan ing apa hamam ta nejo sapa sira bi kelawan ma. Jadi sampean niku mikir apa sih? Sampean niku nejo apa? Sampean niku punya pikiran apa? Dijak ditakokno, wa ma hamam ta bi kok Rasulullah salatnya kok suwi ya? Ono apa iki? Aku kepen apa? Kala ngucap sapa Ibnu Mas'ud, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Hamamtu nejo sapa ingsun an ajlisa ing ento lungguh sapa ingsun wa ada'ahu lan ninggal sapa ingsun suwi kanjeng Nabi. Suwi kanjeng Nabi. Aku pengen pisah mufaraqah. Jadi mufaraqah ya oleh. Mufaraqah jadi memisahkan dari barisan imam. Kok suwi ya imam ini kul welek. Kok suwi wis mufaraqah. Jadi ini kisah saya alami ya. Di Masjidil Haram itu waktu jamaah kan surat Idul Adha itu surat itu kan panjang. Sedangkan energi kita orang kena sarapan, orang kena asupan apa, mari kena angin malam greges. Kok suwi ngumpet apa mau kentut ya nek masuk angin kan kudu kentut terus ngumpet kentut ngumpet lesu jadi keringat dingin ini keluar
Ya Allah, iki setahun pisan di Masjidil Haram. Pas Idul Adha, ya karena kan ngikut jamaah Idul Adha. Gak kuat, Rek. Ini memang takdirnya Allah. Akhirnya mufarok gak kuat, Mas Budi. Takdirnya sak menit tok sarung katok. Sing kunut gak melu kunut wis surate dawa memang. Wis dawa wis gak kuat akhirnya mufarok. Boleh, jadi mufarok itu boleh. Ya, itu pernah saya alami ketika di Masjidil Haram setelah Idul Adha gak kuat ya mufaraqah. Akhirnya ya wis gak kuat pas selesai kasih TV langsung golek toilet, padahal toilet itu saya waduh 2 kiloan itu kisah gak mengenakan, ini gak boleh diceritakan loh gitu. Itu boleh, jadi mufaraqah ya mufaraqah dalam sholat itu boleh. Jadi Ibnu Mas'ud ini punya pikiran kepengen duduk dan berpisah dari jamaah. Muttafaqun alaih, ini diriwayatkan, disepakati oleh Imam Muslim dan Imam Bukhari. Jadi istilahnya ada di kitabnya Imam Muslim, juga ada di kitab Sahih Bukhari. Jadi Rasulullah jumenenge ya sawi, sampai makmumin di pikiran kepengen mufaraqah. Itu ya manusiawi. Kan ana sing imam kemlete terus ya. Yo kok swim deh. Kulo elek kan gitu. Jadi ya memang manusiawi. Nek pengen salat suwi, salat dhewe. Mujahadah ditemeni. Iku kok gak suwe Ramadan iki ya ketok hasilnya. Ngono ta? Kalau itu hasilnya ini kado ya daftar wali orang-orang ya daftar wali itu namanya setidal saya ya kosong loh oh keramik orang-orang ya tidak tahu mungkin itu ya yang bisa kita saringkan pada kesempatan ini, menjawab pertanyaan kemarin. Khawatir tidak ada yang jawab, kemudian saya jawab sendiri ya. Saya jawab sendiri. Jadi perempuan yang punya hutang, punya hutang puasa, sholat, itu gak ono ceritanya dibayar dengan yang lain. Itu ibadah yang khusus punyanya Allah, ini tidak boleh diajikerto dengan materi. Selama memenuhi syarat lima ya, muslim, mukmin, sehat ya, kemarin yang kita bahas sudah. Orang yang boleh meninggalkan puasa kita ngomong sing waktu pembagian otak dia tidak ajir itu loh. Ya itu boleh itu tidak puasa. Tapi selama mukmin, muslim, sehat, puasa dan seterusnya itu wajib puasa ya, puasa Ramadan ini. Kalau tidak ada udzur gitu, tidak puasa harus mengganti. Karena udzur harus ganti pemenang udzur. Ono udzur ganti pemenang gak? Karena udzur gitu, harus mengganti. Kau boleh diajikerto dengan materi. Ya, ini khusus yang memang waktu pembagian otak itu dia hadir ya. Tapi nggak hadir juga. Ini khusus untuk perempuan yang haid itu harus mengkodok. Nifas harus mengkodok. Saya ini mari nifas kemudian nyusoni. Ya, ini sebelum melangkah ke sana saya kuplet dulu kitabnya. Ini sumbernya dari kitab karangannya Imam Nawawi juga, kitab Jami. Ya, jadi yang mengarang juga Imam Nawawi. Kemudian disarah-sarah banyak. Saya ngambil langsung ke kitab induknya, yaitu kitab Jami punyanya Imam Nawawi. Jadi ada dua kategori. Satu kategori ketika idza kana takhiru li uzrin dengan ghairu uzrin. Kalau perempuan yang membatalkan puasanya itu karena tidak ada uzur, ya harus mengqadha. Ketika sing tak sampaikan kemarin dia punya hutang karena haid, karena dia datang bulan, ini kan wis langganan soalnya ya. Ini bukan satu udzur sing harus membayar dan seterusnya, tidak, tapi dia harus wajib mengganti.
ketika belum selesai hutangnya tapi sudah jatuh Ramadan atali, ya sudah masuk Ramadan berikutnya, dia bagaimana? Ayo ada dua, yang satu ada uzur, yang dua tidak ada uzur. Yang pertama tidak uzur, dia harus fa'alaihil qadha yaltamizu. Jadi dia harus mengkodok tanpa harus membayar denda. Jadi kau nek wong lansia, ya ini kan kategori ilah, pengecualian. Lansia wis gak usah wis penyakit menaun itu tahun semakin tahun ya semakin parah kan gitu. Makanya itu boleh membayar fidyah, Nek penyakitnya dia menaun, ini mau pembagian otak, dia dapat full, dia bayar fidyah, ya bayar fidyah. Lansia kesehatannya wis diambil sebagian, berarti kan terus semakin tua semakin lemah, dia harus mengkodok, gak mampu membayar fidyah itu boleh. Jadi membayar fidyah bukan awan di kerja mempeng wis iki udren iki wis bayar fidyah ae gitu. Ya aku kerja keras wae nguli gak kuat poso bayar fidyah ae enak ya. Iku memang ada seperti itu ya, saya tak bacakan ya. Mangkana alaihil qadha min ramadhana fa akhir qadha hatta dakhala alaihi ramadhan tali famal ladzina yaltamizu idza kana ta'khiru li uzrin kamra'atin kan hamilan fi ramadhana famtarat bisa bil hamli thumma waladat. Satu, yang pertama itu yang karena uzur, yang kemarin saya bahas itu kan karena uzur. Perempuan yang kena uzur, dia melahirkan nifas, berarti kan gak poso selama 30 hari. Sing urung di bojo yang mengerti mungkin ini pembelajaran ben di bojo nglairno cukup paksa kon poso ya. Cukup paksa kon poso. Wis nglairno iku ya lara. Nglairno iku ya lara rek. Mari ngono ngemiki ya. Wis dik free, gak usah poso kan ya. Asupan full kan. Gak apa-apa. Jadi bayar nanti ketika setelah bulan puasa Ramadan habis ngusui toh gantian sampai tumut biji Ramadan yang gantian terus. Nah, prosesnya aku nyicil Pak oleh patang dino tapi kurang 26 ya, kurang 26. Kena nifas, kena insoni, mau kuat bayar ngondok 4 dino, kurang 26 itu apa? Bayar fidyah plus ngondok itu stop. Ya, jadi posisinya dia harus membayar fidyah 1 hari di orang miskin, ya, puasa dia bayar itu. Plus dia harus mengkondok, gak iso puasa iki kanggo Allah kok kemudian kamu aji kerto kanggo kondok kanggo fidyah dong, gak boleh. Jadi harus tetap berpuasa. Nah, ketika sudah dibayar hatta dakhala Ramadan akhir, membayar fidyah, besok lagi Ramadan berikutnya nyusoni mana? Lahiran mana? Nyusoni mana? Berarti tahun berikutnya belum bayar ini, belum sempat kondok. Bukan menunda-nunda karena ya karena anaknya kan terus rajin oleh ini. Produksi ya, terus produksi. Sampai jatuh Ramadan lagi, yuk begitu lagi. Ya, jadi ini utangnya Ramulan tetap Ramulan plus bayar fidyah. Ya. Iki jumhur ulama. Jadi saya sebut Imam Hanafi, ini kan kalau saya ngomong Imam Hanafi ya, tapi bolehlah pengetahuan. Imam Hanafi itu hanya mengkodok. Makanya gak usah bayar fidyah, pokoknya kalau gak ono asumsi poso itu diaji kerto kanggo donya, itu hukum aslinya begitu. Nah, jumhur ulama termasuk Imam Syafi'i dan ulama-ulama lainnya itu mensepakati bahwasanya perempuan yang begitu nifas plus menyusui itu harus membayar fidyah plus qadha. Saiki bayare piro? Kan ngono deh pertanyaan. Bayare piro? Saiki umume wong waki
mangan orang fakir miskin, orang satu jiwa ini berapa? Dulu satu mut. Sekarang 15.000. Satu kali makan. Makan siang gratis. Makan siang gratis. Disebut Makan siang gratis ya. Satu mut itu ya 1 kilo kurang dikit, kurang rokan. Nah, kalau dikeruskan sekarang, mosok makan beras tok, yo gak kemet, ya butuh garingan, butuh ayam, ya butuh sambel, ayam geprek, butuh ayamnya, butuh sambelnya, ya. Kan ya butuh itu. Nah, satu mut itu, ya nih kalau kita melihat ketetapan MUI ya 50.000, nggak kuat 50.000 ya. Awakmu sedino ndak kira mangan itu. Jadi ojo kemudian sudah bayar fidyah kau lupakan puasanya. Puasa ini untuk Allah, bukan untuk dirimu dan untuk hamba, tapi memang itu boleh dikasih kertok dengan dunia. Iku sing undur ya, sing perempuan undur. Ini pemenang sing undur wae ngono wis bayar fidyah dikongkon. Sing gak undur yo sampean harus undur ya. Kerja banding tulang, haus menahan haus gak kuat tadi. Minum es lah ya, minum saja kan ya. Tapi segera kondur. Kondur di Ramadan atau di hari yang lain. Ojo bayar fidyah, roto-roto tapi ning pasaran nih, gue bayar fidyah, tak dikerto bayar fidyah lah. Melu Imam Hanafi, Imam Hanafi, gue dianggap padha karo wong jompo kan no. Padahal yang kami itu tidak usah bayar fidyah kan no, hanya kodok. Ingat ya, hanya kodok, hanya kodok, bukan bayar fidyah. Jadi fidyah itu nomor sekian. Ini di pelajaran mbak arah-arah itu, no. Pasar itu kan bayar fidyah aja gampang no gawe. Itu mungkin jawabannya begitu. Lah sumbernya dari kitab Jami' An-Nawawi. Hadisnya hadis Sahih Muslim, ada di kitabnya Sahih Muslim. Itu jawabannya begitu. Mungkin yang dapat merchandise ya dipending dulu. Tapi masih berlaku. Kalau ada pertanyaan yang menukik yang sekiranya membuat diriku bingung dan umat ini bingung ya boleh itu mungkin. Ada pertanyaan yang menarik. ada puasa sunnah 6 hari setelah apa? Syawal. Ya, puasa Syawal saya. Nah, itu kan jadi ini dianggap sama dengan 1000 hari puasa. Ya, benar. Nah, itu apa bisa ngotot? Boleh. Itu jadi ngotot bisa. Boleh. Jadi qadha itu istimewanya boleh dibarengno dengan puasa sunnah lainnya. Jadi Senin, jadi ketika sampai besok Syawal itu puasa 6 hari ya, di hari Senin kita dapat pahalanya puasa hari Senin, dapat pahalanya qadha, dapat pahalanya puasa Syawal. Jadi rapelan itu keistimewaannya orang mukmin. Umatnya Rasulullah diberi istimewa itu, kan umur kita minimal apa, kalau kan 63, sedangkan nabi-nabi sebelumnya ratusan tahun, ribuan tahun. Nah itu salah satu keistimewaannya umat Rasulullah. Boleh. Niat puasanya, Bos. Ya langsung mau niat apa? Syawal plus qadhaan. Ah, boleh. Double niat. Double, boleh. Jadi qadha Syawal terus Senin. Boleh. Jadi rapel sampai itu biasanya saya oleh Lailatul Qadar. Mari oleh Lailatul Qadar biasanya kau pencang Syawal kan ya lah supaya wong man jaminan ya wis poso aku. Jadi pahalanya bertubi-tubi. 1000 bulan gitu plus 1000 tahun gitu plus poso qadha plus
Senin. Plus. Oh, kita gak kuat sampean. Mari ngono. Pengalaman mokel. Ngeslot loro. Mari ngono ngeslot gaya. Anu iki rusak kan hiburan cak iki. Arek nono iki. Begitu ya jawabannya. Kalau ada pertanyaan lagi bisa di. Terus kalau tanya Gus, Ya monggo. kan gini, kan masalah puasa. Mungkin ada sebagian orang yang peminum, kan katanya itu ibadahnya nggak diterima 40 hari. Nah, semisal kalau mau puasaan, kan bahasanya arek sak niki niku closingan. Nah, niku ibadah puasanya itu diterima apa enggak? Gus? Kan tidak diterima 40 minus 10 malah. Berarti mending gak poso pisan. Maksudnya ya. Iso akhir-akhir. Kan peminum kan itu sih diblokir 40 hari. Oh diblokir, nggak boleh pegang, nggak boleh menjunjung orang tua, nggak boleh selama 30 hari. Dan itu selama 40 hari. 40 hari. Ini kan ganjaran LE. Ada kayak informasi ibadahnya nggak diterima 40 hari. Terus lari-lari ini bukan mesti gawe acara closingan. Tutup buku. Tutup buku. Ternyata tegak. Ini pertanyaan. Nah, jadi kalau Apa-apa kan. Aku buka antong. Nek muka dima tak tinggal boleh. yang menjadi rentan itu ketika dia sukaro, jadi mendem, posisi dia mabuk, itu dia memang kalau sholat tidak boleh. Kalau berpuasa dia apalagi berpuasa pagi kemudian minum, ya itu jelas sudah melanggar ya. Sahur. Cuman kalau ngomong 40 hari 40 malam tidak terima ya tidak juga. Jadi hamba istimewanya orang mukmin itu kan ketika dia mendekat satu jengkal, Allah mendekat satu lengan. Satu hasta. Jadi ketika hamba ini mendekat dengan berjalan, Allah mendekat dengan berlari. Enggak lah, itu meden-meden ya. Lakoni iki Gus. Momen itu enggak mau. Momen itu semakin cepat, semakin lebih cepat Allah mendekat. Sampai lebih cepat Allah melebihi kecepatan. Jadi gak diterima rek. Siapa sih ngomong? Allah harus ketemu Allah. Foto-foto orang ketemu ngono yo kan. Ono landasan hukum ini ngono kan. Foto karo aku isin njaluk rek lete kan. Foto karo isin njaluk. Dongo kan sunnah. Dianjurkan baik dalam sholat maupun di luar sholat. Kok dongo izin merasa di dosane besar, dosane terlalu berat. Allah ngemeng Allah kan itu Allah marah. Jadi menganggap Allah itu membatasi sifat ghafuri Allah. Justru sampai kalau punya prinsip seperti itu malah dibenci, marah. Nah ini orang sing kebiasaan memuja orang tua kemudian datang bulan Ramadan yo ditinggalkan terus besok ikut puasa enggak apa ikut menahan merasakan orang-orang yang kelaparan, dia ikut merasakan orang yang kelaparan. Tapi ganjarannya ngoten iki Gus. Yo Minus. enggak minus, jadi utuh satu hari puasa ya utuh. Nek ngomong pahala soal diterima dan tidak itu kan pahala. Makanya soal pahala utuh karena puasa ini bukan untuk kamu, bukan untuk hamba, bukan, tapi
Allah, punyanya Allah. Puasa ini seluruhnya untuk Allah, tidak ada yang dikhususkan untuk tambahan. Itu puasa Ramadan ya, puasa Ramadan. Ini jadi sampai loro, kemudian punya hajat, ayo kosoni. Karena apa? Merasa jauh nggak? Hajat ini ben didengar Allah. Store Allah. Itu kalau di artikel seperti itu, logikanya loh begitu. Logikanya puasa ini bukan untuk hamba, bukan, tapi untuk Allah. Maka ibadah sing murni, ya ibadah mahdoh ini ibadah murni. Ngomong ibadah murni, salah satunya adalah berpuasa. Wong kafir puasa, wong Yahudi, wong Nasrani, jadi sujud kemudian puasa ini ibadah murni. Memang khusus punyanya Sang Pencipta, bil samawati wal ardh. Jadi ngomong wong pemuja orang tua ndak diterima, yo cok ngono sampean menyempitkan zat ghafure Allah sampean. Tak oleh ngono rek. Ngono ngaji sing ngaji. Pokoknya iso nahan hawa nafsu, nahan makan minum, ya toh, hal-hal yang membatalkan puasa itu dia jauhi. Ya. Aku nahan hawa nahan makan nggak minum pak, tapi ngumpuli bojo ya teman-teman kan ya. Mana bojo ya repot. Itu repot. Aku poso pak, menahan makan minum, tidak berhubungan intim. Tapi aku telepon negara rondo kan ya, waduh. Telepon no janjian loh ya, nggak ngobrol ya kan. Jadi hal-hal seperti itu loh yang kadang itu dimaknai tidak bisa membatalkan puasa. Aku cuma janjian pak, cuman omong-omong toh, omong-omong toh, itu. Jadi butuh lingkungan, nek kayak meninggalkan hal menjunjung orang tua, ya, menjunjung orang tua ya. Istilah bahasa halusnya kan menjunjung orang tua. Itu butuh lingkungan, circle yang bener gitu loh. Gak cukup kemudian meninggalkan tok, butuh habitat, butuh circle yang baik, ekosistem yang baik. Ma'asolihin ini loh penting bersama orang-orang yang baik. Mungkin itu kalau alam bisawab. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udzubika min al-hammi wal kasli wa na'udzubika min ghalabat ad-daini wa qahri ar-rijal. Ya Allah, Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ja'al awladana wa talamidana wa jam'atana min ahli al-ilmi wa al-khair wa la taj'alna iyyahum min ahli al-dhair. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu